jumpa lagi dengan saya Cika dalam online experience kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menyaksikan tayangan ini, baik yang Kristen maupun yang bukan Kristen. Semoga tayangan ini menjadi berkat untuk kita semua. Karena tayangan ini disajikan spesial untuk Anda semua. Pada saat ini, kami, Gracia Community Purwokerto, menyampaikan duka yang mendalam bagi saudara-saudara kita yang berada di Nusa Tenggara Timur dan juga Nusa Tenggara Barat yang mengalami bencana alam, yaitu banjir bandang dan juga longsor. Mari kita semua berdoa supaya keadaan di sana lekas segera pulih dan juga segera membaik. Pada saat ini, mari kita terus dukung program pemerintah, yaitu dengan adanya program vaksinasi. Semoga program ini bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dan bagi Bapak dan Ibu yang telah menerima program vaksinasi, mari tetap gunakan protokol kesehatan yang ada. Sebab kedewasaan dan juga kesadaran kita tentang perlunya mematuhi protokol kesehatan yang ada sangat diperlukan guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Teman-teman, renungan firman Tuhan kali ini masih seputar tentang The Secret of Happiness. Part kali ini kita akan belajar mengenai suci hati. Mengapa kita perlu suci hati? Nantikan selengkapnya dalam khotbah yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Lois. Namun sebelumnya, kita akan menyaksikan rekan saya, Gali, dan juga Emen yang akan menyanyikan sebuah lagu spesial untuk Anda semua. So, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di channel ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati.
Selamat jumpa kembali Bapak Ibu semuanya. Kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa untuk terus berdoa bagi negara dan bangsa Indonesia agar dijauhkan dari segala yang membuat kita terus was-was dan ketakutan. Terjadinya peristiwa yang beruntun, bom di gereja Katedral Makassar, terbakarnya kilang minyak di Indramayu, tertangkapnya terduga teroris di kota kita Purwokerto. Tentunya semuanya itu telah membuat kita merasa tidak nyaman. Belum lagi menghadapi pandemik yang masih belum berlalu dan terus membuat manusia ketakutan. Masalah vaksin juga belum tuntas diselesaikan oleh pemerintah karena masih banyak lansia, keluarga muda juga belum mendapat vaksin. Gempa yang melanda Flores NTT beberapa waktu lalu dan menimbulkan banyak korban jiwa juga harta, semuanya itu harus membuat kita lebih pasrah dan dekat kepada Tuhan. Hari-hari ini kita perlu lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan agar kita semua terlindungi, diberi kekuatan dan kesehatan yang prima. Amin. Hari ini kita akan memeriksa tentang ucapan bahagia ke-6. Matius 5 ayat 8 mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Semua orang tentunya ingin hidup bahagia. Apakah dia pengikut Yesus atau bukan pengikut Yesus? Banyak cara dikejar orang untuk mendapatkan kebahagiaan, yaitu dengan meraih kekayaan berlimpah, menuruti keinginan atau kehendak, menikmati kesukaan duniawi, bisa menikmati kemewahan, mungkin bisa berkeliling dunia menikmati banyak hal, kenikmatan dosa yang bersifat sementara, dan lainnya lagi. Tetapi, apakah semuanya itu benar-benar bisa membuat mereka menikmati kebahagiaan? Ternyata tidak. Tidak sedikit kaum selebriti dunia yang hidupnya berkelimpahan, mati bunuh diri dalam kelimpahannya karena tidak menemukan kebahagiaan. Saudara-saudara, kebahagiaan dunia hanya digunakan selama kita berada dan hidup di dunia. Tidak bisa kita bawa dan gunakan saat kita bertemu dengan Tuhan. Karena kebahagiaan dunia adalah kebahagiaan yang semu. Tetapi kebahagiaan dari Tuhan adalah kebahagiaan yang sejati dan kekal. Minggu lalu, kita sudah memperingati kematian dan kebangkitan Kristus. Kristus melakukan pengorbanan besar untuk menebus dosa-dosa kita, membersihkan hidup kita, dan membuat kita semua jadi ciptaan yang baru. Manusia lama dilenyapkan, sehingga kita memiliki manusia baru yang menyukai kebenaran dan kesucian hidup. Manusia baru yang muak dengan cara hidup yang lama. Kehidupan baru yang sudah Tuhan kerjakan harus dihargai dengan menjaga
agar kita tetap memiliki hati yang suci. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati harus dijaga, dipelihara. Mengapa? Karena hati merupakan pusat kehidupan kita. Sebab apa yang terdapat di hati kita itulah yang akan dilakukan melalui tindakan, perkataan, dan perbuatan. Jika niat dalam hati kita baik, maka kebaikan yang akan kita lakukan. Begitu juga sebaliknya, jika di dalam hati kita hanya ada keburukan, maka kita akan melakukan hal yang buruk melalui kehidupan kita. Hati yang bersih harus tetap terpelihara supaya tetap bersih. Matius 5 ayat 8 tadi mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Ketika memulai ucapan bahagia dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus menentukan standar yang sangat tinggi. Kelihatannya tidak ada satupun manusia yang dapat melakukannya. Dan ucapan bahagia yang akan kita pelajari hari ini merupakan yang tersulit di antara semuanya. Kata suci dalam bahasa Yunani disebut kataroi. Kata lain untuk suci adalah hagios. Dua kata ini diterjemahkan suci dalam bahasa Indonesia. Kataroi artinya bebas dari campuran, tidak bernoda. Hagios artinya lebih dekat dengan pengertian suci dalam kualitas Allah, yaitu berbeda dari yang lain. Hagios dekat dengan kata kados, yang berarti dipisahkan dari yang lain untuk digunakan. Kata Roy lebih menunjuk pada keadaan hati yang tidak tercemari oleh keadaan dunia. Kata suci dalam Matius 5 ayat 8 menunjukkan pada kita tentang hati yang terpelihara dari segala kecemaran dunia, hati yang terpelihara dari segala perkataan negatif, dendam, cemburu, tak menginginkan hal-hal yang bukan menjadi bagiannya, bebas dari hal-hal negatif. Yang dimaksudkan di sini bukanlah kesucian lahiriah, tetapi kesucian batiniah. Bukan sekedar keadaan tidak berdosa karena tidak melakukan perbuatan dosa, tetapi tidak ada unsur untuk dapat melakukan dosa. Kita bisa melakukan kesalahan karena ada unsur-unsur yang membuat kita melakukan kesalahan itu. Contohnya, seorang anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang baik tidak akan melakukan suatu kejahatan, misalnya mencuri, karena si anak tidak mempunyai bahan dan kebiasaan seperti itu di lingkungannya. Jangan bangga dengan masa lalu yang tidak benar, tetapi harus berusaha untuk melupakannya dan memperbaiki diri kita benar-benar, dan jangan memberi kesempatan lagi kepada iblis sehingga kita tidak akan melakukan hal-hal buruk masa lalu. Semua yang tidak benar dalam hidup sehingga kita melakukan kesalahan harus benar-benar dibuang dan disingkirkan. Berusaha menghilangkan semua potensi yang membuat kita untuk berbuat dosa dan berusaha untuk memuaskan hati Tuhan memang tidak mudah untuk melakukan hal ini. Jadi, kata Roy merupakan hati yang terpelihara dan tidak berpotensi untuk melakukan pelanggaran dan kejahatan. Belajar melakukan kehendak Tuhan. Pengajaran tentang kesucian hidup bukan merupakan tema yang baru bagi orang-orang Yahudi, karena sejak zaman nenek moyang mereka, seruan untuk menjaga kesucian hidup selalu dan terus-menerus disuarakan oleh para nabi. Bahkan sampai Allah memberikan hukuman dengan pembuangan bangsa Israel, agar Israel sadar dan kembali hidup dalam standar dan kehendak Allah, sehingga bisa berelasi baik lagi dengan Allah. Di sini
Tuhan Yesus sedang berbicara tentang hati yang bersih, hati yang suci, yang tidak dicemari oleh dosa, hati yang murni. Mengapa Tuhan Yesus menekankan tentang kesucian hati? Karena kesucian adalah sifat Tuhan yang sangat menonjol. Kekudusan dan kebahagiaan dipersatukan dengan sempurna, dan kita tidak bisa hidup dengan kesucian yang dibuat-buat. Ketika Musa mengembalakan domba-dombanya sampai ke Gunung Horeb untuk mencari padang rumput, di situ Musa melihat semak duri yang menyala, tetapi tidak terbakar. Musa berpikir, aneh benar, dan Musa ingin menyelidikinya. Saat Musa mendekati untuk mengetahui apa yang terjadi, Musa mendengar suara dari semak duri itu mengatakan, "Jangan dekat-dekat, tanggalkan kasutmu, sebab engkau berdiri di atas tanah yang kudus." Saudara-saudara, sebelum Tuhan memakai Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel, Tuhan ingin Musa memiliki satu kehidupan yang kudus. Tuhan juga menuntut umat pilihannya untuk hidup kudus sebelum kita melayani Tuhan, sebab Tuhan kudus. Kekudusan hidup kita dapatkan hanya karena pekerjaan Roh Kudus. Hati merupakan sumber segala perasaan. Menurut Alkitab, hati bukanlah semata-mata bagian tubuh manusia saja, tetapi hati adalah sumber segala perasaan. Orang merasa takut, berani, marah, senang, susah, benci, itu semua merupakan segala perasaan yang timbul dari hati. Hati juga melambangkan pusat kehidupan moral dan kerohanian manusia. Hati dipandang sebagai tempat bersemayamnya suara hati dan hidup manusia. Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang suci hatinya." Tentunya tidaklah sukar memahami arti kata-kata itu. Kalau hati itu merupakan tahta perasaan kasih, maka kasih kita kepada Allah haruslah suci. Kalau hati itu pusat segala maksud dan tujuan, maka maksud atau tujuan kita haruslah suci. Kalau hati itu tempat niat atau kehendak kita, maka niat atau kehendak kita haruslah tunduk pada kehendak Kristus yang suci. Hendaklah kita suci dalam kasih, suci dalam maksud atau tujuan, dan suci dalam niat atau kehendak kita. Sebagai pengikut Yesus, Tuhan ingin kita benar-benar memiliki hidup yang suci, kudus, sebab Tuhan adalah kudus. Dan kekudusan merupakan hasil pekerjaan Roh Kudus. Orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Perkataan melihat Allah bukan berarti kita bisa melihat wujud Allah dengan mata jasmani kita, tetapi dengan mata rohani yang sudah dicelikkan, kita bisa melihat karya Kristus dalam hidup kita. Nyata sekali keterlibatan Allah dalam hidup kita, pertolongannya saat kita lemah, tuntunannya waktu kita menghadapi jalan buntu, dan lain-lain. Banyak hal baik yang dilimpahkan kepada orang yang suci hatinya. Nyata sekali bahwa Tuhan ada, berinteraksi kuat dalam kehidupan kita yang penuh dengan rutinitas. Tuhan benar-benar sesuatu yang nyata dalam hidup kita. Semakin Allah menyatakan dirinya dalam hidup kita, semakin rindu kita untuk menyucikan hati, dan kita akan semakin bahagia, semakin diberkati, dan semakin beruntung. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang suci hatinya, sehingga bisa dan layak memandang Allah? Suci hati atau hati yang murni adalah suatu kualitas hidup yang dimiliki seseorang yang berhubungan dengan pikiran, motivasi, dan niat. Jadi, bukanlah hanya melakukan apa yang benar, tetapi melakukannya disertai pertimbangan yang benar. Dalam konteks ini, berarti suatu kondisi hati yang tidak terkontaminasi, tanpa koruptif, tanpa tipu daya, jujur, tulus, dan transparan, murni, dan tidak mendua atau bercabang.
Hati yang suci menghasilkan seseorang yang pertama memiliki integritas. Matius 5 ayat 37 mengatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi, dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang yang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat, memiliki sikap yang teguh dalam mempertahankan prinsip. Tetapi dalam hal kejujuran dan etika, setiap orang seringkali berbeda karena latar belakang budaya, sifat, kebiasaan, dan lingkungan. Bagi pengikut Yesus, integritas seseorang adalah tingkah laku dan perbuatan yang tidak menyimpang dari firman Tuhan. Kita harus yakin akan apa yang kita katakan dan menyatakan kepada orang lain. Jika ya, katakan ya. Bila tidak, katakan tidak. Lebih dari itu adalah jahat. Seorang pengikut Yesus yang benar, kita harus sadar bahwa apa yang kita tunjukkan dan sampaikan kepada orang lain adalah sesuatu yang sudah diketahui oleh Tuhan. Integritas merupakan ciri iman Kristen yang benar. Ini merupakan kunci keberhasilan dari sebuah kepemimpinan. Contohnya, Daud yang memiliki integritas dan keterampilan dalam memimpin bangsa Israel, memiliki hati yang murni dan tangan yang terampil, rajin, cekatan dalam melakukan sesuatu tugas. Integritas merupakan kerinduan utama dalam kehidupan pelayanan Daud. Yang kedua, hati yang suci membuat kita memiliki kekudusan hidup karena bisa fokus kepada Tuhan. Mazmur 16 ayat 8 mengatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Fokus berarti mengambil semua sumber informasi, ide, lalu disalurkan kepada satu tujuan. Karena itu fokus akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Ketika Tuhan menyelamatkan kita melalui salib, Ia tidak hanya membersihkan kita, tetapi Ia juga menaruh suatu hati yang fokus kepada Tuhan. Sehingga kita bisa memiliki suatu kekuatan yang luar biasa dalam memperjuangkan iman kita kepada Kristus. Yesus mengajarkan bahwa kalau hati kita murni, maka fokus utama kita dalam hidup hanyalah Tuhan. Kita tidak akan menduakan Tuhan, sehingga tidak ada tempat untuk perselingkuhan rohani di dalam hati kita. Seringkali tanpa kita sadari, ketika kita diperhadapkan pada masalah yang besar, fokus kita tertuju pada besarnya masalah yang ada, sehingga kita pesimis untuk dapat keluar atau melewati masalah itu. Mengapa bisa terjadi? Karena kita melihat masalah itu sangat besar dan lebih berat dari kekuatan dan kemampuan kita, sehingga akhirnya kita menyerah pada masalah tersebut. Belajar dari pengalaman Daud. Ketika Daud menghadapi para lawannya, Daud berkata, Mazmur 16 ayat 8, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Karena Daud percaya hanya Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan pada setiap masalah yang dihadapinya dengan sempurna. Hari ini, bila kita mengalami pergumulan hidup, jangan fokus pada besarnya masalah yang kita hadapi, tetapi arahkan pandangan mata hati kita kepada kasih setia Tuhan yang besar. Tuhan yang sudah menyucikan hati dan hidup kita, ingin kita mengarahkan mata hati kita hanya kepada kasih Tuhan yang besar. Selama kita hanya fokus pada masalah,
maka kita tak akan pernah melihat kuasa Tuhan yang besar, yang bekerja di antara kita, yang mampu menyelesaikan setiap masalah kita. Fokuslah kepada Tuhan, karena Tuhan ada di antara kita sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Yang ketiga, hati yang suci membuat kita memiliki ketulusan. Dalam setiap keadaan, kita harus sungguh-sungguh memastikan bahwa kita sedang menghendaki kebaikan sepenuhnya bagi orang lain. Inilah orang yang tulus hatinya. Di dalamnya tidak boleh ada unsur penipuan atau pemanfaatan demi keuntungan pribadi. Ketulusan hati berarti tidak ada kepura-puraan di dalamnya. Ikhlas menjalani kehidupan dan melakukan segala sesuatu tanpa mengharapkan apa-apa. Matius 7 ayat 9 mengatakan, "Hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas?" Di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, ketulusan adalah sesuatu yang mendasar dan sangat diperhatikan. Kita bisa berpura-pura baik dan jujur di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan tidak. Siapa kita sebenarnya? Tuhan mengetahui sejelas-jelasnya dan lengkap. Tuhan tahu apakah kita sedang berlaku tulus atau tidak. Ketulusan dalam bahasa Ibrani disamakan dengan sempurna atau perfect. Tidak didapati kesalahan, lengkap dan utuh, bebas dari keberatan, atau tidak ada yang dipermasalahkan. Sempurna dalam makna terbaik, dalam segala hal yang ada pada Tuhan. Ketidaktulusan membuat ibadah kita tidak diindahkan Tuhan. Banyak orang masih bertanya-tanya, mengapa persembahan Kain tidak diterima Tuhan seperti persembahan Habel? Padahal keduanya memberikan persembahan yang terbaik dari hasil tanah, karena Kain seorang petani dan Habel seorang gembala. Dan nyatanya Tuhan lebih berkenan pada persembahan Habel. Banyak penafsir setuju bahwa persembahan Habel menggambarkan korban Kristus, anak domba Allah yang menyelamatkan dunia. Dan sikap Habel yang mengetahui apa yang memperkenan hati Tuhan. Disinilah Kain telah gagal memberikan persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, karena Kain mempersembahkan persembahan menurut keinginan hatinya. Ia memberikan persembahan yang terbaik dari hasil kerja kerasnya sebagai petani dan meminta Tuhan mengakui dan menerimanya, meskipun ia tahu bukan itu yang diinginkan hati Tuhan. Ketidaktulusan Kain membuat ibadah dan persembahannya kepada Tuhan menjadi sia-sia. Pelajaran yang baik bagi kita, saat kita melayani Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan, kita harus memiliki ketulusan hati dalam menunaikan tugas pelayanan kita kepada Tuhan. Dalam pelayanan yang kecil, doa-doa yang dinaikkan kepada Tuhan, juga program-program gereja yang secara teratur diadakan, jangan dikerjakan dengan pikiran manusia, tetapi berusahalah dalam setiap pelayanan kita mencari perkenan Tuhan. Jadilah seperti Habel yang mempersembahkan sebuah pelayanan yang diperkenan oleh Tuhan. Orang yang tulus adalah orang yang memiliki hati yang terbuka. Hati yang tulus adalah hati yang terbuka, hati yang jujur. Amsal 27 ayat 19 mengatakan, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Untuk menggambarkan hati manusia, Tuhan memberikan contoh perumpamaan tentang orang Farisi sebagai tokoh agama yang tahu banyak isi Alkitab. Tetapi sayangnya, hatinya penuh dengan kesombongan dan kemunafikan, merasa bersih dari dosa tanpa cacat celah hidupnya. Orang Farisi merasa tidak memerlukan belas kasihan dan anugerah Tuhan, seperti orang yang sehat tidak memerlukan tabib atau dokter. Sebaliknya, pemungut cukai merasa dirinya tidak layak dan memerlukan belas kasihan Tuhan.
kejujuran dan keterbukaan hati si pemungut cukai telah membuka pintu rahmat Tuhan. Permohonan belas kasihan pemungut cukai ini menyentuh hati Tuhan, sehingga Tuhan berkata, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Tuhan menghargai orang yang memiliki hati yang terbuka, hati yang jujur. Jangan berasumsi bahwa setiap motif kita dalam melakukan suatu pelayanan sudah pasti murni. Belajar seperti pemungut cukai yang memiliki hati terbuka di hadapan Tuhan, sehingga pelayanan kita kepada Tuhan bisa merupakan satu persembahan dan dupa yang harum bagi Tuhan. Orang yang tulus menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Membangun hubungan intim dengan Tuhan, kita menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita melalui doa. Untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan, kita harus memiliki iman agar berkenan kepada Tuhan. Dengan mentaati perintah Tuhan dan senang merenungkan firman Tuhan, juga melalui doa-doa kita kepada Tuhan. Teladan kehidupan Daniel, Alkitab mencatat bahwa Daniel konsisten berlutut berdoa dan memuji Allah 3 kali sehari yang dilakukan setiap hari. Gaya hidup seperti ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sadar bahwa ia membutuhkan Tuhan setiap hari. Tak heran bila semasa hidupnya Daniel banyak mengalami pertolongan Tuhan. Tuhan menganugerahkan kecerdasan yang luar biasa, menutup mulut singa yang kelaparan, hingga akhirnya Daniel bisa menjadi orang yang berpengaruh saat itu dan berhasil. Berapa banyak waktu kita sediakan untuk menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan? Memiliki ketulusan hati, sehingga kita akan selalu merindukan hubungan yang intim dengan Tuhan. Mengkhususkan waktu untuk berdiam di hadapan Tuhan akan mengikis pengaruh-pengaruh keduniawian di dalam kehidupan kita. Orang yang tulus akan memiliki ibadah yang murni, merupakan dampak kesucian hati yang tulus yang kita miliki. Yakub 1 ayat 27 mengatakan, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemari oleh dunia. Ibadah yang murni dan benar adalah ibadah yang disertai dengan perbuatan baik. Ibadah yang bukan hanya perkataan, tetapi ibadah disertai perbuatan kasih. Setiap berkat Tuhan yang kita terima dari Tuhan, sebagian berkat merupakan titipan Tuhan untuk disalurkan bagi orang lain. Dan berkat yang Tuhan titipkan pada kita karena Tuhan mempercayai kejujuran kita. Selama masa pandemi setahun lebih, GCC Purwokerto setiap minggu telah mempraktekkan hal ini, yaitu dengan menyapa jemaat. Setiap minggu kurang lebih 40-50 keluarga yang mendapat sapaan dari para pengurus dan pengerja GCC Purwokerto, membuktikan bahwa kita peduli dengan sesama keluarga Allah. Yang dilakukan adalah perbuatan kasih tanpa mengharapkan imbalan pujian atau balasan. Saya mengucapkan terima kasih untuk keterlibatan para pengurus dan pengerja GCC Purwokerto yang tidak bosan mempraktekkan firman Tuhan. Doa saya, Tuhan memberkati balik dengan berkat berlipat ganda. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah kesulitan dan tantangan hidup kami percaya Engkau sanggup memberikan pertolongan dan jalan keluar. Kami hanya mengarahkan iman percaya kami kepada Tuhan, karena hanya Tuhan pribadi yang dapat dipercaya, penuh kasih setia dan kebaikan. Beri kami kemampuan untuk memiliki karakter Kristus, suci hati, agar kami mampu melihat kebaikan yang sudah Tuhan lakukan. Tolong kami agar kami bisa menjadi pribadi yang jujur,
memelihara kekudusan hidup, memiliki ketulusan dan hati terbuka, sehingga kami bisa memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, yang menghasilkan ibadah yang murni, sehingga kami layak melihat Allah. Tanpa campur tangan Tuhan, kami tidak bisa memiliki semuanya itu. Tuhan, kami terus berdoa untuk pemerintah dan bangsa Indonesia yang kami cintai. Tuhan, jauhkan dari segala keonaran, ketidaknyamanan, berikan perlindungan-Mu terus. Saat ini kami berdoa untuk para korban bencana alam di Flores. Kiranya Tuhan menguatkan keluarga-keluarga yang sedang berduka. Kami berdoa untuk semua persembahan yang diberikan guna menunjang kelangsungan program gereja Tuhan. Berkati semua anak-anak Tuhan dalam rumah tangga, pendidikan anak-anak, usaha pekerjaan yang diperjuangkan setiap hari. Beri kekuatan, kesehatan, serta dijauhkan dari segala sakit penyakit. Sekarang saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sampai di sini ibadah kita hari ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan memberkati saudara semuanya. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Lois yang telah menyampaikan renungan firman Tuhan-Nya. Kiranya firman yang sudah disampaikan itu makin menguatkan dan juga memberkati kita semua di tengah pandemi COVID-19 ini. Serta apresiasi yang luar biasa untuk tim GCC Purwokerto yang sangat kompak dan antusias dalam melayani untuk ibadah online kali ini. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak bagi Bapak dan Ibu yang telah dengan setia memberikan persembahan. Semoga Tuhan memberkati segala bentuk usaha yang dikerjakan oleh Bapak dan Ibu semuanya. Selanjutnya, bagi Bapak dan Ibu yang memberikan persembahan, bisa langsung memberikan ke kotak persembahan yang ada di gereja, ataupun bisa juga dengan mentransfer ke nomor rekening gereja yang tertera di layar Anda. Teman-teman, mari tetap patuhi protokol kesehatan yang ada dengan menggunakan masker saat di luar rumah, mencuci tangan dengan sabun, dan hindari kerumunan. Sayangi diri Anda, keluarga, dan teman-teman Anda. Saya Cika, jumpa lagi dalam online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati.